Nah, lansia sebagai salah satu kelompok rawan dalam pemberian layanan, maaf ya, dalam pemberian layanan keperawatannya tentu saja kalau di masyarakat itu kan upaya yang diberikan adalah upaya preventif dan promotif ya, sehingga untuk meningkatkan ya kemampuan lansia itu sendiri dalam menolong dirinya sendiri, dibentuklah kelompok-kelompok kesehatan ya, kelompok-kelompok kesehatan. Jadi dibuatlah wadah ya mereka untuk bisa diberdayakan di dalam kesehatan. Nah, sebutan dari kelompok-kelompok kesehatan itu adalah self help group. Jadi kelompok yang bisa secara mandiri ya ya melakukan perawatan ya, perawatan tentu saja perawatan upaya preventif dan produktif secara mandiri. Nah, gimana Bu nanti peran perawatnya di sana? Peran perawat lebih arah sebagai konsultan, sebagai koordinator ya, uh, dan sebagai edukator ya. Contoh-contoh self help group yang ada di masyarakat itu cukup banyak ya. Biasanya mereka buat apa nama menamakan diri paguyuban atau kelompok apa sadar kanker apa kanker ya, kemudian kelompok apa ada kalau di RSM itu ada kelompok leukemia, anak dengan leukemia. Nah, itu ada kelompok-kelompoknya. Nah, semuanya itu adalah kelompok mandiri, ya, mandiri kesehatan atau disebutnya self help group. Jadi konsepnya dari sana. Oke, apa sih yang dimaksud dengan eh, kelompok self help group? Yang pertama, kelompok self help group itu adalah kelompok mandiri, tadi mandiri kesehatan atau bisa juga disebut kelompok swabantu, ya, swabantu. Jadi kelompok ini biasanya ya mengedukasi anggotanya ya melalui mungkin model ya memberikan contoh atau meningkatkan kemampuan dari anggotanya. Biasanya mereka punya jadwal ya, jadwal rutin biasanya entah itu per bulan per minggu mereka punya. Kemudian self help group bisa juga disebut sebagai kelompok peer atau kelompok yang sama ya. Sama ini bukannya kalau Anda kan peer group remaja ya. Itu kalau dia sama usianya. Nah, kalau self help group ini dia kelompok yang peer atau sesama tetapi sesamanya dari tadi tingkat usia ya, lansia ya. Nah, kelompok ini biasanya saling berbagi masalah. Masalah itu bukan berbagi masalah nggak punya apa pensiunan terus eh, tidak ada penopang ekonomi jadi sama-sama pengangguran, bukan itu ya, tetapi lebih ke arah yang sifatnya fisik ya, misalnya kesehatan. Nah, kemudian berbagi masalah juga emosional. Tuh, remaja kan sekarang tuh lagi ini ya, lagi ngetren ya. Remaja yang
Pak, dua jadi adalah bentuk terapi kelompok. Ya, kalau kelompok berarti lebih dari dua orang yang memiliki masalah yang sama dan saling berbagi pengalaman bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi secara bersama. Ya, jadi itu salah satu ya. Nah, ini boleh nggak Bu diprakarsai oleh petugas kesehatan? Boleh saja petugas kesehatan memprakarsai, artinya mendorong ya orang-orang yang punya masalah yang sama ya membentuk self help group. Dulu yang saya waktu pernah dinas di Puskesmas Jatinegara itu ada kelompok ODA ya, kelompok ODA. Dia membentuk kelompok dengan tadi diprakarsai oleh pihak petugas kesehatan ya, kebetulan puskesmas. Itu bisa ya. Oke, berikutnya kenapa harus ada self help group ya di dalam layanan kesehatan ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita layanan di masyarakat itu lebih banyaknya adalah preventif dan promotif ya. Tapi juga bukan berarti eh, dari kelompok self-help group ini ada upaya yang sifatnya kuratif ya, tetapi itu sangat spesifik bergantung dari dinamika kelompoknya ya. Landasan teorinya kenapa perlu ada kelompok swabantu? Yang pertama adalah teori tadi social support tadi yang saya bilang bahwa manusia itu ya pasti akan mau ya terhubung dengan manusia lain atau bersosialisasi. Terhubungnya bisa saja tadi ya mempunyai perspektif yang sama, misalnya perspektif yang sama, sama-sama ingin sembuh, sama-sama supaya bisa survive ya. Biasanya kalau penyakit leukemia, cancer atau ODA, mereka punya perspektif yang sama untuk survive ya. Kemudian memiliki informasi ya, informasi mereka saling berbagi informasi. Manusia itu pasti saling berbagi informasi ya, itu dasarnya ya. Kemudian kita juga kalau dalam berkelompok biasanya saling mendukung ya. Contoh kecil dari kelompok adalah keluarga. Sebenarnya contoh kecilnya ya, saling mendukung ya. Kemudian di dalam kelompok juga manusia kita ya eh, biasanya mendapatkan percaya diri dari anggota yang lain. Jadi memvalidasi rasa percaya diri dari kelompok ya atau dari anggota. Nah, ini teori social support atau ya support sosialnya kalau bahasa Inggrisnya ya. Ya. Kemudian teori apa lagi yang mendasari adanya teori social learning. Jadi katanya manusia itu secara berkelompok itu mempelajari sesuatu. Ya, kalau kita runut ya terbentuknya suatu kota adalah itu social learning. Ya, jadi kita ya selalu ya katanya selalu melihat idola kita ya, idola kita ya pasti di antara anda pun di dalam belajar pasti ada idolanya siapa ya atau role model ya. Deh sekolahnya lulus tepat waktu, kerjaannya juga lumayan, gajinya enak gitu ya. Jadi adanya biasanya peran role model ini dalam proses belajar dari suatu kelompok, mempengaruhi proses belajar suatu kelompok. Kemudian biasanya terjadi yang namanya kita mengidentifikasi faktor-faktor ya dalam belajar di kelompok itu faktor-faktor yang yang menurut kita adalah hambatan. Tetapi dalam social learning biasanya kebalikan, kita mendapatkan faktor-faktor yang mendukung kita untuk berhasil. Ya,
Ini banyak ya, banyak contohnya ya. Ada ngelihat tadinya, kayaknya gue salah deh ngambil ngambil keperawatan. Tapi setelah melihat role model, ada social learning kan. Jadi adalah hal-hal ada feminan yang menunjang yang bisa Anda peroleh. Kemudian adanya interaksi timbal balik ya dalam social learning. Berarti artinya kita trial ya, misalnya dikomunikasikan dengan sesama anggota kelompok. Ya, jadi ada interaksi balik ya terhadap proses trial. Ya. Kemudian teori yang mendasar berikutnya adalah teori helper. Helper itu artinya ya manusia uh, uh, makhluk hidup yang uh, unik ya, yang bersosialisasi, helper ya, membantu orang lain itu adalah sifat dasar manusia. Nah, teori helper ini bahwa di dalam kelompok kita secara dinamis itu saling membantu ya. Sekecil apapun tetap ada saling membantu ya. Contoh Bu, saya di kelompok tingkat kakak ini kayaknya pada egois-egois deh Bu katanya. Ada tidak ya sesuatu yang di antara Anda saling membantu? Pasti ada ya. Entah itu mungkin membantu mengingatkan. Sini kumpulin materinya supaya kita bisa belajar bersama. Jadi ada saling membantu ya teori helper. Kemudian di dalam teori helper juga adanya hubungan interpersonal di antara anggota itu biasanya menimbulkan motivasi, meningkatkan motivasi yang sama. Ya. Jadi memperkuat motivasi ya. Kemudian biasanya dalam kelompok ya mempunyai tujuan yang sama yaitu supaya hidupnya lebih baik. Nah, ketiga teori inilah yang mendasar terbentuknya kelompok swabantu. Ya, oke. Jadi pertama teori social support, teori social learning, teori helper. Ya, jadi pas itu ya. Self help group ya. Oke, lanjut. Tujuannya apa sih terbentuknya kelompok swabantu ini? Ya, ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah memberikan support emosional setiap anggota. Ya, biasanya kelompok-kelompok swabantu ini terbentuk pada biasanya pasien-pasien dengan penyakit yang maaf ya, penyakit yang lebih berat ya biasanya. Nah, ini biasanya motivasinya biasanya menurun karena mungkin dukungan kelompok swabantu ini biasanya memberikan nilai plus ya. Nilai plus salah satunya adalah memberikan support emosional ya. Jadi lebih kan yang kedua ya eh, tujuan adalah seperti ini swabantu ini dibentuk adalah menemukan strategi ya untuk memperoleh strategi mengatasi kondisi yang dihadapi sama ya kondisi-kondisi yang sama dihadapi semua anggota. Jadi mereka biasa harus nyari solusinya, nah, strategi atau solusi ya mengatasi kondisi. Kalau misalnya kelompok apa leukemia, leukemia pada anak ya di RSM itu ada. Nah itu mereka tiap minggu ya,
Oke. Nah, ini prinsip dari self-help group. Yang pertama adalah mutuality. Mutuality itu artinya saling menguntungkan, ya, saling menguntungkan. Mutual, ya, saling berbagi, pokoknya semuanya saling. Reciprocity yang tadinya kita mengalami kebentuan menjadi berbalik, ya, berbalik mengalami kemudahan, ya, reciprocity. Kemudian berbagi tanggung jawab. Jadi semua anggota mempunyai tanggung jawab yang sama, ya, untuk tadi kesuksesan dari kelompok ini, ya. Biasanya mereka secara interpersonal terkait erat, ya. Oke. Berikutnya ini ada aturannya, aturan, aturan atau ketentuan, ya, dari suatu kelompok swabantu. Yang pertama adalah cirinya, mungkin ya, ciri dari kelompok swabantu yang pertama adalah kooperatif. Kooperatif, bekerja sama di dalam anggotanya, ya. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah keamanan dan keselamatan kelompok. Biasanya anggota itu berusaha, ya, berusaha memberikan keamanan pada anggota yang lain, ya. Semisalnya tadi, ya, anak dengan leukemia, biasanya mereka lupa fungsi, ya. Biasanya ada momen-momen di mana orang tua merasa khawatir. Nah, itu biasanya ditenangkan atau diberikan, ya, diberikan sentuhan interpersonal bahwa dia aman, ya. Bahwa hal itu lumrah, bahwa hal itu dialami oleh semua orang tua yang ada di dalam kelompok leukemia. Jadi memberikan keselamatan dan keamanan, ya, karena tujuannya tadi, ya, memberikan support emosional, berbagi solusi, ya. Kemudian di dalam kelompok juga ada ekspresi perasaan, ya. Jadi tadi, ya, yang paling pertama kan support emosional, ya. Kadang, ya, tadi, ya, kalau remaja tuh biasanya mau mengekspresikan perasaannya kepada orang tuanya juga susah, tuh. Nah, dengan kelompok self help tadi, terutama anak remaja dengan ketergantungan obat, itu mengekspresikan perasaan itu menjadi bebas di dalam kelompok karena mereka sebaya, ya, atau peer, ya. Kemudian pengaturan dari penggunaan waktu. Jadi mereka biasanya punya timetable, ya, jadwal, ya, jadwal yang harus dihadiri oleh seluruh anggota. Kemudian biasanya di awal mereka mengidentifikasi kebutuhan. Ini saat ini kita uh, akan apa misalnya? Oh, misalnya yang satu harus harus melakukan, misalnya kalau pada anak-anak yang remaja, ya, remaja dengan tadi, ya, adiksi obat atau ketergantungan obat. Oh, hari ini mungkin kita mengidentifikasi, ya, bagaimana mengatasi misalnya OD, misalnya, ya. Mengidentifikasi tanda-tanda OD. Kemudian bagaimana cara, ya, cara untuk menghubungi online service untuk OD. Nah, ini identifikasi kebutuhan menjadi hal yang mutlak di dalam kelompok swabantu. Jadi kebutuhan dari anggotanya apa, ya? Apakah perlu, ya, tadi emosional support, perlu solusi, perlu tips, ya, bahkan mungkin ada juga yang kelompok swabantu ini mendapatkan bantuan finansial dari misalnya dari eh, Merhati, ya, pemerhati kesehatan atau perusahaan-perusahaan yang memang mendedikasikan diri untuk apa, untuk layanan masyarakatnya
untuk tadi ada kelompok sosial, ya, kelompok swabantu, ya. Jadi dia ada social corporate service, ya, di masyarakat. Kemudian di dalam kelompok ini karakteristiknya juga ada kerahasiaan. Jadi itu menjadi hal yang penting, ya, karena kita kan eh, saling mempercayai satu dengan lainnya. Jadi kerahasiaan dari permasalahan di dalam kelompok stay di dalam kelompok. Kemudian adanya komitmen berubah, ya, seluruh anggota memiliki komitmen untuk oh ya, ini karakteristiknya. Oke. Shit. Ya. Oke, karakteristik self-help group atau kelompok swabantu, kelompoknya kecil. Ya, kecil itu artinya tidak banyak, ya. Lain dengan apa, klub bola, ya. Klub bola kan bisa apa, kayak apa sih? Kalau klub bola tuh contohnya Persija, ya. Oh, itunya banyak, ya, ratusan ribu, ya. Nah, ini kelompoknya kecil, kemudian biasanya homogen. Homogen itu biasanya dari tadi kondisi kesehatan, biasanya kondisi medis atau perawatannya. Kemudian kelompok anggota kelompoknya berpartisipasi secara penuh, kemudian mereka punya otonomi, tadi mengidentifikasi kebutuhan, apa yang layak diberikan kepada anggotanya. Kemudian kepemimpinannya biasanya kolektif, ya. Kolektif, keanggotaannya sukarela, otomatis, ya. Kalau misalnya mau masuk ke dalam kelompok swabantu ini, monggo, ya. Jadi tidak ada keterikatan kewajiban untuk menjadi anggota. Karena ini kelompok swabantu, jadi tidak ada berurusan dengan politik, ya. Jadi sifatnya non partai, ya. Nah, yang paling penting adalah kelompok ini mempunyai dasar saling membantu. Kemudian karakteristik berikutnya adalah cohesiveness dan fullness, ya. Cohesiveness itu artinya kekompakan, fullness itu semuanya, ya, bersatu padu, ya. Oke, ini adalah tahapan pembentukan suatu kelompok swabantu. Awal biasanya anggotanya, ya, saling menganalisis, ya, permasalahan. Saya masalahnya ini, saya masalahnya dari kesamaan permasalahan, biasanya mereka, ini kita punya masalah yang sama, ya. Gimana ya mengatasinya, solusinya. Jadi diawali dari analisa permasalahan, masalah ini bisa masalah kondisi fisik, bisa masalah kondisi psikologisnya. Mereka mempunyai masalah yang sama, yang menganalisis bahwa mereka punya masalah yang sama. Kemudian tadi diikuti dengan merencanakan solusi, ya. Oh ya, kita punya masalah yang sama nih, ya. Bagaimana ya ngatasin? Apa yang mesti bisa kita lakukan? Apa peran kita? Mereka sudah berpikir untuk mencari solusi, ya. Udah, eh, kita sama-sama bergabung dalam suatu kelompok yang punya kegiatan. Kegiatannya salah satunya adalah mencari solusi. Nah, tahap aksi adalah melaksanakan tindakan sesuai dengan permasalahan, ya, sesuai dengan solusi yang sudah direncanakan. Ya, lanjut. Nah, nah, ini adalah faktor-faktor terapi kelompok. Ya, tadi kan saya bilang ada self-help group juga bisa dianggap terapi kelompok. Oke. Nah, faktor-faktornya adalah yang pertama, instilling hope. Instilling hope itu adalah memberikan harapan dan optimisme pada anggota. Ya. Jadi
tadi support emosional, jadi memberikan harapan dan optimisme, ya. Jadi kadang kan orang kalau terbentur masalah berpikir tiada jalan, ya, tiada jalan, ya. Akhirnya ngambil jalan pintas, ya. Nah, kalau dalam kelompok ini jangan sampai terjadi tadi, ya, tidak punya harapan. Justru dengan adanya kelompok swabantu, kita memberikan harapan dan optimisme, ya, bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi. Kemudian universality, universality itu artinya banyak orang yang punya masalah yang sama gitu. Jadi eh, jangan takut gitu ya. Orang punya banyak orang yang orang lain yang punya masalah yang sama. Kemudian imparting information, bahwa proses pembelajaran itu bisa dilaksanakan secara informal dan formal, ya. Jadi tidak mesti, ya, tidak mesti dengan bangku sekolah Anda bisa mendapatkan solusi hidup, ya. Dengan pendidikan informal pun Anda bisa mendapatkan solusi hidup, kira-kira begitu, ya. Tapi untuk kelompok swabantu ini sedikit banyak, ya, mereka biasanya memberikan tips, ya, triks, ya, kemudian apa yang mesti dilakukan kalau pada saat kondisi-kondisi tertentu. Biasanya begitu, ya. Kemudian adanya altruisme. Altruisme itu adalah menggunakan diri untuk mensejahterakan orang lain, ya. Jadi kita care terhadap kesejahteraan orang, ya. Ya, jadi menjadi model itu salah satu bentuk dari altruisme, ya. Kemudian corrective recapitulation of family group. Adanya kelompok, adanya koreksi kelompok bila ada masalah dalam keluarga. Jadi begini, terkadang permasalahan yang dihadapi oleh anggota sumbernya bukan dari dari penyakit yang dideritanya. Bisa jadi dari hubungan, ya, dengan orang sekitarnya. Orang sekitar dari Pak anggota itu atau dari pasien adalah siapa? Lain keluarga. Ya. Jadi kadang permasalahan yang dihadapi itu datangnya dari keluarga. Nah, contohnya tadi ya, yang remaja, ya, remaja yang adiksi obat. Nah, itu mereka kadang-kadang sulit berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi permasalahan bersumber dari dalam keluarga. Nah, kelompok ini bisa menjembatani, ya, menjembatani bagaimana mengatasi masalah, ya. Oke. Bisa juga kelompok ini minta bantuan dari petugas kesehatan, ya. Kita bisa berperan di situ sebagai apa kira-kira, ya? Sebagai konsultan. Kita bisa sebagai konsultan menjembatani permasalahan jika memang permasalahannya bersumber dari keluarga. Kemudian adanya imitative behavior. Imitative behavior ini biasanya kita pada saat kita menggunakan role model, kita harapkan anggota yang lain mengadopsi dan mengimitasi, ya, perilaku-perilaku yang baik, tentu saja yang baik dari model yang kita hadirkan. Nah, jadi adopsi perilaku-perilaku baik, ya, di dalam kelompok. Caranya dengan tadi ambil role model. Kemudian cohesiveness, keuntungan bagi bersama, ya, bersatu. Tadi saya bilang, ya. Jadi semua keuntungan, ya, untuk bersama. Kemudian ada faktor terapi berikutnya adalah interpersonal learning. Jadi kita belajar, ya, bagaimana berperilaku. Ya, diharapkan dalam kelompok swabantu ini ada perubahan perilaku kesehatan di dalam anggotanya. Ya. Hanya nanti mungkin praktek
keperawatan komunitas geronti komunitas itu dilakukannya di masyarakat. Bagaimana Anda eh, menarik ya, menarik para lansia ini untuk membentuk suatu kelompok. Biasanya sudah ada sih ya di Posbindu mereka punya kelompok. Nah, kelompok inilah yang nanti diharapkan ya kita hanya memberikan trigger untuk mereka berperilaku sesuai dengan harapan tugas kesehatan melalui kelompok. Ya, jadi kita bisa identifikasi tuh role modelnya. Nah, ibu ini sehat kok. Apa yang dilakukan ibu ini kok? Oh dia misalnya aktivitasnya masih aktif, pagi-pagi olahraga. Pokoknya hal yang lebih cenderung ke menguntungkan secara kesehatan itu bisa dipelajari di dalam kelompok melalui. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan self-help group. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Oke, monggo. Ada yang mau ditanyakan terkait self-help group? Atau ada yang sudah bisa identifikasi ya kelompok swabantu yang saat ini ada? Ya, tadi beberapa sudah saya sampaikan, tapi siapa tahu Anda ada tahu gitu ya. Ada kelompok ya klaim hemodialise itu ada juga di RSCM. Saya kenapa di RSCM karena memang perwakilan lingkup kita di layanan di klinik ada, di yang ada di rumah sakit ada, di puskesmas ada. Ya. Kalau di puskesmas kemarin itu nah, di Jatinegara saya lihat ada kelompok swabantu untuk Oda. Kemudian di Jatinegara juga saya lihat juga ada kelompok swabantu untuk adiksi obat ya, adiksi obat ya. Mungkin di Anda udah praktik di jiwa, mungkin ada juga kelompok swabantu untuk yang mantan ya, mantan mantan pasien eh, rawat jiwa mungkin atau pasien dengan skizofrenik ya. Itu ada ya. Jadi banyak di sekitar kita kelompok-kelompok swabantu ini. Nah, kita sebagai petugas kesehatan terbantu sekali dengan adanya kelompok ini ya. Minimally secara emosional mereka mendapatkan support yang lebih baik ya dari sesama sesama survivor ya, kita bilangnya survivor survivor klien ya, klien survivor. Oke, ada yang mau ditanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada tolong nanti ini kelas ini berapa kelompok ya? Sania, kelas 4A ini ada berapa kelompok? Kelompok geronti komunitas. Izin menjawab, Ibu ada 7 kelompok. Oke, ada 7 kelompok is too much ya, terlalu banyak ya. Jadi penugasannya mungkin berkelompok, tetapi kelompoknya kita sederhanakan lah ya. Ya, karena di awal saya nanya juga Mbak Sania, ada presentasi nggak ya dari dari mahasiswa? Oh nggak ada Bu, katanya untuk kontribu. Oke, kalau tidak ada, mungkin ya nanti ada tugas ya. Kalau 7 terlalu banyak ya. Nanti saya ngoreksinya 7 lumayan ya. Oke, kita bentuk jadi 3 saja, 3 kelompok besar saja ya. Tugasnya yang pertama adalah identifikasi kelompok swabantu ya yang ada di sekitar Anda. Ya. Yang ada sekarang tuh ada berapa banyak gitu ya jenisnya ya. Kemudian berapa banyak ya kelompok swabantu ya. Kemudian identifikasi juga perbedaan jenisnya ya. Nah, ya Anda ambil contoh 2 saja, 2 kelompok swabantu yang di sekitar Anda, ya, identifikasi. Kita coba Anda lihat perbedaan.
perbedaan yang mendasar, ya kita lihat dari materi saya tadi kan ada tuh karakteristiknya. Nah, coba Anda identifikasi dari dua kelompok ini perbedaan perbedaan karakteristik dari kelompok-kelompok tersebut, ya. Jadi nanti bikin aja jadi tiga ya Sania ya, tiga kelompok di dalam kelas ya. Tiap kelompok mengidentifikasi dua kelompok swabantu, ya. Kemudian bisa melihat perbedaan karakteristik dari masing-masing kelompok. Kan tinggal masukin aja tuh ya karakteristik yang misalnya, oh di sini ada altruisme, di sini nggak ada, ya tinggal ini aja. Oke, nanti dikumpulkan ke saya ya, nggak perlu dalam bentuk makalah lengkap, tidak perlu. Cukup dituliskan di dalam Word, ya, Anda bikin tabel saja. Ya. Misalnya kelompok A, misalnya kelompok Swabantu adiksi obat, misalnya namanya apa? Ya. Misalnya kelompok Asoka, ya, kalau nggak salah ya. Terus, nah itu di mana tuh ya? Pak Asoka itu misalnya dibentuk sama siapa ya, sejak kapan ya, kemudian mereka punya ini enggak, punya tagnya apa ya, kemudian bawahnya baru lihat karakteristik ya, perbedaan karakteristik ya antara kelompok A dan kelompok. Oke, itu bisa dikerjakan oleh mahasiswa ya, bisa ya. Jadi nanti Sania yang apa, yang bagi menjadi tiga kelompok ya Sania ya. Sania mana nih? Iya, Ibu. Ibu Ya, bagi nggak dari tiga kelompok. Kenapa Sania? mau tanya, Ibu, tanggal pengumpulannya kapan, Bu? Oh, pengumpulannya saya memang juga orangnya nggak galak, nggak susah-susah ya. Nanti hari Jumat saja ya, dikumpulkan hari Jumat sore ya. Lewat Sania aja. Jadi kumpulin aja ke Sania, ya ditulis aja nggak banyak kok ya. Paling dua lembar ya, dua lembar Word. Tapi itu cukup untuk Anda diskusikan hari ini ya. Jadi hari ini tolong cari di Mister Google, cari di Mister Google kelompok-kelompok swabantu yang ada. Anda pilih saja dua, kemudian Anda tuliskan ya. Bagian pertama deskripsi mengenai kelompok swabantu ya, jelasin namanya apa, dibentuk tahun berapa, diketuai oleh siapa, mereka punya tujuannya apa atau semboyannya apa, tagnya ya, tagnya itu saya bilang ya. Nah, nanti di belakangnya perbedaan karakteristik dari kelompok swabantu ya. Misalnya kelompok A di sini ada nih karakteristiknya tadi cohesiveness, di sini nggak ada. Misalnya ini ada aturisme, di sini juga ada aturisme gitu. Contohnya ya. Bisa ya dikerjain? Bisa lah ya. Oke. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan dan cukup jelas penugasannya ya. Saya silakan di ini dulu ya, di screenshot apa ya, Sania, saya nggak ngerti ya, di screenshot, monggo di screenshot dulu Oke, baik, Bu. dokumentasi. Teman-teman silakan on-cam ya. Oke, slide 1. Slide 2. Dimas bisa on-cam. Oke, sudah, Ibu. Sudah di screenshot. Sudah ya, oke, jadi 50 menit sisanya Anda gunakan untuk tadi browsing ya, browsing cari kelompok swabantu kesehatan ya, swabantu kesehatan yang ada ya, ambil pilih dua, kemudian tuliskan deskripsi dari kelompok swabantunya. Kemudian nanti di belakang analisa karakteristik dari tiap kelompok, kelompok swabantu. Oke, sudah cukup jelas? Ibu, izin bertanya lagi, Bu. Apa lu mau nanya apa? Ibu, ini nih dari